Bismillah, today we are going to talk about recount text. Jadi materi hari ini yaitu materi recount text. Ada 3 materi pokok yang akan dipelajari pada materi ini. Yang pertama yaitu social function, yang kedua text structure, dan yang ketiga yaitu language features of the text. Kita mulai dari yang pertama. Apa sih sebenarnya social function atau tujuan komunikatif dari recount text? Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu recount text. Jadi recount text itu adalah teks yang berisi tentang peristiwa atau kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Kejadiannya atau peristiwanya diceritakan secara runtut atau berurutan mulai dari peristiwa pertama atau kejadian pertama hingga kejadian yang terakhir. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari pengertian tersebut bahwa social function atau tujuan komunikatif dari teks recount adalah untuk menceritakan kepada para pembaca tentang kejadian atau pengalaman yang telah terjadi di masa lampau. Nah, sekarang Anda sekalian sudah tahu apa social function atau tujuan komunikatif dari teks recount. Sekarang kita pindah ke text structure atau struktur dari recount text. Nah, jadi ada 3 struktur recount text. Yang pertama disebut orientation, biasanya dia terletak di paragraf pertama. Kemudian yang kedua disebut events, dia terletak di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan yang terakhir disebut reorientation, dia terletak di paragraf terakhir. Nah, untuk orientation, karena dia terletak di paragraf pertama, maka dia berisi tentang pengenalan tokoh, waktu atau tempat kejadian, atau berisi tentang penjelasan umum tentang kejadian atau gambaran umum tentang kejadian yang akan diceritakan di dalam teks tersebut. Kemudian events berisi tentang kronologis kejadian atau peristiwa mulai dari peristiwa pertama sampai peristiwa terakhir. Sementara reorientation ini berisi tentang kesimpulan di akhir cerita atau bisa juga berisi tentang kesan, pesan atau tentang perasaan si penulis. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan satu contoh recount text berikut. Nah, kita akan coba identifikasi yang mana orientation, yang mana events, dan yang mana reorientationnya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa paragraf orientation itu terletak di paragraf pertama. Paragraf orientation itu terletak di paragraf pertama. Dia berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, waktu kejadian, atau gambaran umum tentang isi teks yang akan diceritakan. Coba kita perhatikan paragraf pertama. Last Wednesday. Nah, ini dari kalimat pertama sudah memaparkan waktu. Last Wednesday, hari Rabu yang lalu, I was late for school. Nah ini adalah tokohnya. Ternyata yang menjadi tokoh di dalam cerita ini adalah I atau si penulis. I was late for school. Dia terlambat datang ke sekolah. Nah, ini adalah gambaran umum tentang kejadiannya. Jadi, satu teks nanti ini akan menceritakan tentang peristiwa pada saat si penulis datang terlambat ke sekolah. Kemudian ada lagi kalimat selanjutnya. Ini cuman pelengkap cerita. That's because I played online games until 3 a.m. Itu terjadi karena saya bermain online game sampai pukul 3 subuh. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa paragraf orientation itu berada di paragraf pertama. Dia berisi tentang pengenalan tokoh, waktu, tempat kejadian, atau gambaran umum tentang peristiwa yang akan diceritakan di dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita pindah ke paragraf selanjutnya. Tadi dijelaskan bahwa events itu terletak di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini adalah paragraf events. Nah, mari kita coba identifikasi apakah betul di paragraf events ini menceritakan tentang kejadian mulai dari awal hingga akhir si penulis terlambat datang ke sekolah. Nah, at 5:30 a.m. pada pukul 5.30, nah ini dia menceritakan awal kejadian, awal mula dia bisa terlambat datang ke sekolah ya. Dia mulai ceritanya pada pukul 5.30. Pada pukul 5.30 pagi, my mom tried to wake me up. Ibu saya mencoba membangunkan saya. But I ignored my mother's words. Saya mengabaikan ibu and continued to sleep again. Dan lanjutkan lagi tidur. Suddenly, tiba-tiba, I was jolted from my sleep. Saya terhentak dari tidur and so it was after
3:30. Oh, ternyata sudah lewat pukul 6:30. Without thinking, tanpa berpikir lagi, I took a towel and immediately ran towards the bathroom. Saya mengambil handuk dan kemudian berlari ke kamar mandi. I saw breakfast that had been served by my mother. Saya melihat ada sarapan yang sudah disiapkan oleh ibu saya, tetapi I didn't have time to have breakfast. Saya tidak punya waktu lagi untuk sarapan. Kemudian kita pindah ke paragraf kedua. Ini harusnya merupakan cerita lanjutan dari paragraf kedua tadi ya. Maaf, kita pindah ke paragraf ketiga. It sold at 6:49. Dia sekarang menceritakan kejadian pada pukul 6:49. The public transportation that I wanted arrived. Transportasi umum yang saya tunggu sudah datang. Nah, dia sudah berpindah ke transportasi umum ya, atau di kendaraan. The trip to school took about 8 minutes. Perjalanan ke sekolah biasanya menghabiskan waktu 8 menit. Because it was busy, karena sedang jam sibuk, the streets began to jam. Jalanan jadi macet and made my trip a longer time, dan membuat perjalanan saya lebih lama. Kemudian paragraf keempat, I arrived at school at 7:10. Nah, dia menceritakan kejadian pada pukul 7:10. While the class started at 7, sementara kelas dimulai pada pukul 7, I ran to the classroom. Saya berlari ke kelas, but the teacher didn't let me in because it was past schedule. Tetapi teacher tidak mengizinkan saya masuk karena sudah lewat jadwalnya. Nah, jadi tadi sudah sangat jelas ya bahwa dari paragraf kedua, ketiga, keempat itu diceritakan kejadiannya mulai awal pagi dia terbangun, kemudian dia mandi, kemudian dia berada di transportasi umum, kemudian ceritanya berakhir pada saat dia tiba di sekolah terlambat. Jadi sudah betul-betul diceritakan secara detail dan secara berurutan mulai dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita pindah ke paragraf terakhir, yaitu paragraf reorientation. Tadi paragraf orientation itu berisi tentang kesimpulan atau bisa jadi perasaan si penulis atau kesan atau pesan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Mari kita coba perhatikan paragraf terakhir. Finally, akhirnya, I had to stand outside the classroom. Saya harus berdiri di luar kelas and lost one lesson, dan kehilangan atau melewatkan satu mata pelajaran. Nah, ini kesimpulan ya. Jadi dia akhir ceritanya, akhirnya dia harus berdiri di luar kelas dan tertinggal satu mata pelajaran. I was embarrassed, saya malu, and promised not to repeat it again, dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, di sini juga ada pesan yang tersirat bahwasanya jika kalian tidak ingin malu, maka sebaiknya jangan terlambat ke sekolah. Nah, sudah sangat jelas di sini dipaparkan bagaimana orientation, events, dan reorientation itu. Saya berharap semoga anandaku semua bisa paham isi dari orientation, events, dan reorientation. Nah, sekarang ada teks selanjutnya. Teksnya berisi tentang liburan, mungkin A Beautiful Day at Jogja. Yang jelas si penulis punya pengalaman tentang sesuatu hal yang menarik di Jogja. Kemudian ada juga tentang diving in Bunaken Island. Diving itu menyelam di Pulau Bunaken. Nah, untuk tugasnya yang pertama Nanda, karena di teks ini sudah dijelaskan atau dituliskan bagian-bagian strukturnya, maka tugas kalian untuk dua teks ini, untuk teks A Beautiful Day at Jogja dan untuk teks Diving in Bunaken Island, tugasnya adalah kalian cari 10 kata baru yang betul-betul baru kalian dapatkan, kemudian kalian cari atau translate atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi contoh, misalkan kalian tidak tahu apa ini artinya kata went, maka silahkan kalian tuliskan
di buku kalian when, kemudian cari artinya di kamus Anda. Kalian cari 10 kata baru yang sama sekali belum kalian ketahui artinya, kemudian dicari artinya di kamus. I think that's all for today, Nanda. Thank you for your cooperation and have a nice day.